Kanjeng Syekh Siti Jenar menyampaikan ilmu-ilmu Islam sebenarnya itu dengan isyarah dia, istilah dia, metode dia. Dia mengajarkan ilmu yang dalam karena tahu orang Jawa itu sudah punya keyakinan yang tinggi. Sang Yang Toya itu adalah Maha Wening. Ya kan? Maha Wening. Kita masuk ke wilayah Ning kan ya. Ning artinya kan yo suwung tadi. Suwung artinya kosong. Tapi bukan arti nol. Nah maka dari itu kita belajar nol itu bagaimana? Belajar nol itu bagaimana? Belajarlah mati sakjroning ngagesang. Mati sakjroning ngagesang iki piye? Walaupun kita ini masih hidup di dunia, bagikan kita tuh sudah mati. Dipitnah meneng, dicacat meneng, ujurke ngalor meneng, ujurke ngidul meneng, diapa-apa diem meneng. Gitu loh. Sifatnya wong mati. Sifatnya wong mati. Kalau itu baru menolkan namanya. Tidak menerima gerakan-gerakan dari luar, tidak menerima yang namanya bentuk warna dari luar, kita bentuk dengan kekosongan ini. Nggak kena pengaruh. Nggak kena pengaruh. Artinya apa? Jangan pasang kamera dan jangan pasang mic perekam supaya nggak masuk di dalam diri. Gitu loh. Itu namanya kita belajar untuk mengenolkan itu tadi. Orang kalau sudah belajar mati sakjroning ngagesang, itu nanti cara aplikasikan atau melakukan riyadhah dan tirakatnya, kita berzikir, bermunajat dengan Allah itu disertai dengan lali sakjroning eling. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya wasian.m4c. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemalang. Salam saudara Pemalang. Saya belajar ilmu sangkan parane dumadi. Itu apa ilmunya Syekh Siti Jenar, Yai? Mohon penjelasannya. Matur suwun. Nah, maka kalau kita cuplik dengan bahasa ilmu sangkan paraning dumadi, itu kalau di dalam Al-Quran dengan bahasa itu kan sudah kami ciptakan 7 langit, berarti pandangan, 7 jalan yang kita lakukan, ya, torik itu tadi. Itu. Bahkan kami tidak akan lengah dari ciptaanku. Nah, 7 jalan itu yang kita lalui. Nah, itu berarti itu bagaimana tuh? Sangkan parane dumadi. Maka sangkan kita datang dari mana? Kita sangkan dari mana? Pada logikanya kita ini di dunia ini miliknya orang ahli swarga. Yang nempati juga orang datang dari swarga. Nah, tujuan Allah memberi jalan dan pandangan ini supaya dia torikul akhirat, jalan menuju pada akhirat, atau jalan menuju kepada kesampurnaan. Maka sangan itu kita datang dari mana? Di kitab Tanazul Itarki diterangkan. Nah, di sini Itarki penghapusan, kita dihapus karena kena gravitasi. Maka adanya harus torekoh, berzikir itu kan untuk apa ya? Membersihkan, untuk mengupas, untuk taraf belajar, menyinaoni atau pelajari ajaran-ajaran tersebut kan ya, supaya kita bisa tahu tangga. Semua tangga pasti ada anak tangga sendiri, tataran untuk mencapai kepada atas. Nah, maka dari itu sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kita datang dari mana, paran akan kembali kepada asal yang semula. Dumadi, sangkan paraning dumadi, kejadian dunasinya dari mana datangnya. Itu kalau bahasa itu dari Mbah siapa yang di Rembang, Mbah Maimun, Mbah Mustofa, Mustafa, Gusmus Jadi dikatakan menawi purun kula ceritani. Jadi datangnya dari mana? Sesudah itu semua terjadi dari Nurun Muhammad. Kapilih dhisik Nur Muhammad. Jadi dunia saja terjadi dari Nur Muhammad. Karena Allah menciptakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu banjur neteske cahaya 4
narun, hawaun, damaun, dan maun. 4 perkara turun di bawahnya. Itu jadi Nur Muhammad kan. Nur Muhammad atasnya cahaya ke alam wahidiyah. Netes ke bawah, jadi semua yang kehidupan di dunia ini akan diteteskan dari Nur Muhammad ke ayan Khorijiyah. Maka di situ berarti kita ini datang dari Nur Muhammad. Kita kejadian apa yang boleh kabeh itu kejadian dari Nur Muhammad. Nah, supaya Nur Muhammad ini turun ke bawah, baru Allah itu menciptakan tulis kang setuhu. Yang namanya janji-janji. Ditulis kang setuhu. Jadi manusia itu semua sudah tertulis di Lauful Mahfud. Maka Lauful Mahfud menerima apa yang datang kepada kita. Nah, sangkan paraning dumadi semua yang ada dari mana? Ya dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Sangkan paraning dumadi. Apakah itu ilmu Siti Jenar? Betul, nggak salah. Karena tinggal bahasanya saja. Ngilmu sangkan paraning dumadi podo dengan ngilmu kasukman. Ngilmu kasukman dengan ngilmu katoyan. Tuhan Maha Toya. Allah itu Sang Yang Toyo. Toyo itu artinya wening. Ning. Suwung kosong kang mengku isi. Itu kalau kasukman diartikan sukmo adalah hilang. Kasukman berarti ilmu kehilangan, harus kita menghilangkan semua yang ada. Maka Allah itu sebenarnya pada akhirnya enggak ada. Karena yang ada semua ini bukan. Kalau kita ingin sebenarnya Allah yang ada, supaya wujud adanya Allah, maka kita belajar menghapus itarki, menghapus semua yang ada. Banjur di situ bermusahadah, ini wajah tuh dan wajah. Iya. Itu larinya ke pribadi. Larinya ke pribadi, mikrokosmos, jagat cilik. Nah, karena Siti Jenar itu apa? Kanjeng Syekh Siti Jenar menyampaikan ilmu-ilmu Islam sebenarnya itu dengan isyarah dia, istilah dia, metode dia. Dia mengajarkan ilmu yang dalam karena tahu orang Jawa itu sudah punya keyakinan yang tinggi. Sang Yang Toya itu adalah Maha Wening. Ya kan? Maha Wening. Kita masuk ke wilayah Ning kan ya. Ning artinya kan yo suwung tadi. Suwung artinya kosong. Tapi bukan arti nol. Kita kalau mau masuk di wilayah kosong, surat kita baca, bagaimana surat bisa mengenolkan segala sesuatu. Dinolkan. Kalau nanti dinolkan, baru kita kosongkan, diikhlaskan. Nah, maka dari itu kita belajar nol itu bagaimana? Belajar nol itu bagaimana? Belajarlah mati sakjroning ngagesang. Mati sakjroning ngagesang iki piye? Walaupun kita ini masih hidup di dunia, bagikan kita tuh sudah mati. Dipitnah, meneng, dicacat, meneng, ujur ke ngalor, meneng, ujur ke ngidul, meneng, diapa-apa, diem, meneng. Gitu loh. Sifatnya wong mati. Sifatnya wong mati. Kalau itu baru ngenolkan namanya. Tidak menerima gerakan-gerakan dari luar, tidak menerima yang namanya bentuk warna dari luar. Kita bentuk dengan kekosongan ini. Nggak kena pengaruh. Nggak kena pengaruh. Artinya apa? Jangan pasang kamera dan jangan pasang mic perekam supaya nggak masuk di dalam diri. Gitu loh. Itu namanya kita belajar untuk mengenolkan itu tadi. Orang kalau sudah belajar mati sakjroning ngagesang, itu nanti cara aplikasikan atau melakukan riyadhah dan tirakatnya, kita berpikir bermunajat dengan Allah itu disertai dengan lali sakjroning eling. Lali dalam arti apa? Karena Allah tuh maha suwung. Allah maha hampa karena energi yang tertinggi dari ruang yang hampa. Kita menghampakan, mau nyuwungkan, mengosongkan. Nah, mula Allah itu kan ingat. Nah, maka akhirnya kita masuk di wilayah tenggelamlah sifatmu kepada datmu, akhirnya jadi lali. Melalikan dunia ini, kita menciptakan wajah Allah. Sehingga kita masuk dipasang awang dan uwung. Dianggap tidur, nyatanya enggak tidur. Dianggap mati, nyatanya masih punya napas, ya kan? Kalau dianggap hidup, ternyata dia itu enggak
gerak sama sekali, bahkan ada apa-apa nggak bisa merasakan dan sebagainya. Seperti Sunan Kalijogo, waktu dia bertapa, waktu dia di dalam sungai dan sebagainya, sampai berapa hari tidak terasa, karena dia sudah masuk sifat tenggelam pada datnya. Bagikan orang tidur yang telah lelap, walaupun keroyok nyamuk, ya tidak akan dia itu menolak dengan rasa nyamuk ini. Jadi keadaan suwung itu sendiri itu, kita itu sebenarnya terseret atau kita masuk, Mbah? Kalau kita masuk, bagaimana cara masuknya? Karena kita mula-mula sudah di dalamnya, dikatakan kita keluar, memang kita ini juga di luarnya, karena apa? Tampak di luar, tampak di dalam, tampak ada, tampak tiada. Yang intisari, kita lari kemana, mau kemana, kita ini selalu kelimputan dinding dat. Kelimputan itu kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Ya, terlimputi. Terlimputi, semua ngelimputi. Daging, sungsum, tulang, semua adalah terlimputi dengan datnya. Bagikan si gula melimputi dengan yang air yang jernih. Kelihatan air, tidak kelihatan gulanya, tapi bila diinum adalah rasanya manis, karena si rasa manis ngelimputi di dalam air. Apakah air itu melimputi pada manisnya gula? Apa gula itu melimputi pada manisnya air? Itu semua itu kelimputan dayan dinayan. Hidup dan mati itu dayan dinayan. Semua itu kalau kita dikatakan di dalam, kita tampak di dalam. Kalau kita di luar, kita tampak di luar. Karena Allah tampak di luar dan di dalam. Tampak ada, tampak tiada. Nah, enggak, semua kelimputan dengan dat, karena yang maha. Tapi ketika jenengan ngendika bilangnya lali sak jroning eling, itu sebenarnya kita itu disengaja atau kita terseret? Ya itu dengan kata lilah. Lilah itu dengan sendirinya. Tidak tertarik, tidak terdorong. Maka kita tenggelam. Tenggelam artinya apa? Sekarang kita zikir Allah, Allah, Allah. Dengan lesan ini kita mengucapkan Allah, karena dalam cipta, karena Allah itu layu hayapu, ora kaya ora rupa, kita belajar ninggalkan yang kaya rupa, bentuk dan warna. Karena Allah itu gak bentuk gak warna, belajar meninggalkan bentuk dan warna. Nah, berarti kita ngeling-ngeling asmanya, namanya. Nah, kita menciptakan wajahnya, kita akan kembali kepada si wajah itu sendiri. Nah, wajah Gusti Allah piye? Ya dudu koyo wajahku. Ya dudu koyo wajahku, ngono lho. Angel, Pak. Ngono lho, Ri. Piye to, Ri? Kok ya angel men to, Ri? Oke, iki mate kok nomor piro? Lali ngasihan. Ini nomor 11 nggih. Oke, selanjutnya kita lanjut pada pertanyaan dari akunnya Era Baru 2183. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Carane semedi ben wening pripun, Mbah? Walaupun sudah disenggol biar lebih jelas. Nah, maka dari itu karena wajah Allah atau nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu, ya. Allah itu tidak bisa, nur Allah itu tidak bisa ditutup oleh segala sesuatu. Karena pandangan kita ditutup oleh segala sesuatu. Nah, maka kita meminjam dengan nama-nama Allah yang diyakini kehebatannya bagaimana. Nah, itu sudah kembalikan. Caranya kita semedi bisa ning bagaimana? Ya itu tadi. Allah, 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 Allah. Fikir dikicu. Karena Allah itu meliputi semua alam. Karena Allah itu tampak tak ada, tampak tiada, tampak ada, tampak dua, tampak di dalam. Karena Allah ku layu hayapu ra kaya ora rupa tan kena yang apa, ya kita belajar meninggalkan yang kaya yang rupa, bentuk dan warna tadi. Iya. Allah tuh kayun bila ruki, hidup yang tanpa roh. Kita belajar melepaskan roh. Qadirun bila lati, kuasa tanpa piranti. Kita belajar buang segala piranti di dalam diri kita, pendulu, ya, penglihatan, pendengaran, pembau, perasaan dan sebagainya kita lepas. Allah tuh lah zamanu, tidak bertempat pada waktu. Ya.
Lama koman tidak bertempat pada tempat. Lalapal belajar nggak nama karena nggak punya nama. Lah arti nggak bisa diartikan kalau masih punya nama dan arti itu semua adalah makhluk. Kita belajar tinggalkan. Nah, selama kita mengucapkan kalimat Allah, arti Allah itu apa? Tempat pandangan kita. Kita mandang wajahnya layu kayupu. Kita belajar yang bentuk warna semua ditutup. Semua yang ada di dunia ditutup. Caranya bagaimana? Ya menurut caranya masing-masing. Lowong itu itu kan hanya menutup pikir tak? Untuk ngicu pikir supaya gak mikir sawah, gak mikir bojo, gak mikir BRI. Ya kan? Tidak mikir segala sesuatu, larinya kepada 1.0, mengenolkan. Kalau 0 itu sudah terpandang pada diri kita, terus akhirnya lingkaran 0 akan hilang, kembali kepada kosong. Nah, ini Mbah, sebenarnya mungkin saja ini yang dimaksud dari pertanyaan ini kok. Aku kok rapening-mening. Secara umum biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu, sesudah kita tuh bersemedi, semedi sendiri itu akan namanya somat. Somat itu kan permohonan kan. Nah, kita harus bertafakur, musakin fikir, melepaskan permohonan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan dipikir. Jadi no way, semua dibebaskan. Jarno way. Nah, sekarang mau tafakur, ingat bang, ingat besok sekolah anakku piye, sapiku piye, dan ingat piye dan sebagainya, sampai mati pun merasa nggak rela kok. Bagaimana bisa ngenol ke? Lepas lah. Caranya itu suwe menambah. Lah iya caranya ingin maksa bagaimana? Yo saiki yo sing butuh mangan jadi mangan, sing butuh turu jange turu, butuh kawin jange kawin. Ditekan. Namanya bener. Dibayar dengan cash. Dipenceng, dimpet masuk di dalam gua. Mulai yang ngono lho yo. Oke. Kadang-kadang kan iki njaluk kadang-kadang awake dhewe iki njaluk penake. Mangane jek sate yo doyan kerep. Ning pengen ndang meneng. Lah kuwi kadang repot ra ya ngono kuwi dadi. Lah wong kita bertafakur atau semedi, pikirannya Lombok ki yo pedes, uyah yo asin. Lu piye lah HP? Ngono lho. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya niki dari akunnya Eliawati Kusuma. Nah, niki yo masih bagus juga pertanyaannya, Mbah. Mbah, jenengan ateis napa kejawen, Mbah? Ya. Kalau cerita ateis dan kejawen, bagikan cermin di tengah-tengah ruang yang hampa. Saya bagikan cermin di tengah-tengah ruang yang hampa. Yang datang siapa? Karena saya berniat, saya pembenah hati. Saya pembenah hati. Dalam arti apa? Ngajari, belajar, membenahi, ngebenarke hati. Ini saya tidak mandang. Itu artinya kejawen apa ateis? Itu wali sunnah wal jamaah namanya NO, apa itu LDI, apa MTA, itu apa Muhammadiyah, apa itu Buddha, apa itu Hindu. Yang penting siapa yang datang di sini dengan dasar dia punya Tuhan dan punya Rasul. Intisari saya ingin membenahi hati. Ateis kalau belum datang di tempat saya, dia mau bermusahadah dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, kan hebat aku. Ya ngono ya. Entah itu kejawen. Pada umumnya dianggap kejawen tuh yang petung-petung itu loh. Lah itu, Mbah. Biasanya dianggap itu. Sing klenek-klenek niku, Mbah. Naga dina, naga sasi, kiblat ngalor ngetan, jati ngarang, pelintangan, lintang luku. Wah, kejare kok lagu lintang. Lah lintang luku. Umpama lintangnya luku semono ngene iki. Dan sebagainya. Yang namanya orang kejawen hanya satu, dia melajari yang namanya apa? Dia melajari tentang sangkan paran. Sangkan aku datang dari mana?
paran nanti aku kemana. Kalau dilarikan kepada makrokosmos, sangkan paraning dumadi kang dadi jagat saisine asal dari mana. Aslinya kejawen seperti itu. Aslinya kejawen pandangan seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, orang Islam yang pakai ayat Quran, innama amruhu ida aroda sayan ayakulalau kun. Datangnya dari kun. Dengan kenyataan sekarang ini, dengan bahasa isaroh fayakun ono siro banjur ono saknaliko. Nak Gusti Allah nyiptake jagat saya sini materialnya ndak kaya apa kae. Oleh mikir gambare bareng landscape seperti apa. Arsitekture itu loh. Piye? Ini butuh jadi butuh peletakan logika. Karena banyak sekali yang karena logika ini kan sifatnya butuh bukti yang nyata. Nah maka dari itu aku rasakan saudara kita Nasrani lebih memahami tentang keyakinan itu tadi. Katanya umat Islam itu katanya masih katanya juga. Katanya umat Islam itu katanya rahmatan lil alamin, ternyata otaknya pandangannya sebatas di depan tapi tidak bisa melihat yang jauh. Seperti katak dalam tempurung. Nah, seperti katak dalam tempurung, kodok. Nang jero batok. Reneng kiblat waktu itu lan kulon. Padahal rahmatan lil alamin itu sangat tahu Islam paling sempurna, tahu Nasrani, tahu Hindu, Buddha, Kristen, tahu pemahaman itu. Maka pemahaman di dalam Islam sendiri adalah agama yang paling sempurna. Karena Islam tidak diketahui agama yang dulu-dulu, tapi agama yang dulu-dulu diketahui oleh Islam. Hukum-hukum yang dulu-dulu Islam tahu. Bahkan hukum yang najis, hukum yang haram, hukum-hukum yang dan sebagainya, itu yang belum disempurnakan oleh agama lain, disempurnakan dengan Islam. Mau tidak mau celeng gonteng manggut-manggut, yang namanya babi, itu najis, juga haram kan? Tadinya Nasrani saja belum mengharamkan, kan ya, belum menajiskan. Sekarang dalam Islam juga menajiskan dan mengharamkan. Ternyata diteliti dengan kedokteran, sedikit apapun, sekecil apapun yang dimakruhkan sampai yang dikaramkan, diteliti dengan kedokteran, ternyata di situ ada mandorotnya, efek negatif. Efek negatif itu menurut Islam. Maka Islam katanya Islam sempurna, mengetahui kok nggak ngetahui. Islam itu rahmatan lil alamin, kok nggak rahmatan lil alamin, kok hanya terbatas, hanya pemandangan dia saja. Satu aliran saja, podo-podo NO, kono yasinan wis saling menyalahkan. Lah ngono lho, sing diteliti suguhan gak pernah teliti ayate lho ya. Itu logika saya karena saya orang NO ngono lho. Saya orang NO. Nah, maka LDI, MTA, Muhammadiyah, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu jamaahku. NO itu adalah rumahku kalau ingin tahu. Ateis pun kalau mau tempat saya itu jadi jamaahku. Silahkan datang. Pintu terbuka. Pintu terbuka untuk siapapun. Jadi, inti sarinya apa? Dengan syarat masuk di tempat saya harus mau berkalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu agamanya pribadi, ngono lho. Oke. Jadi bisa juga jenengan itu dikatakan bengkel juga. Ya boleh saja. Sing teko arek Supra, arek Letruk, arek Yamaha Alfa. Nah coba kita rasakan. Saudara kita Nasrani, Kristen Sunda, yora, Kristen Jawa, Kristen Batak, semua pakai Kristen Sunda Batak itu saling menerima kok. Saiki ono kejawen udah bingungi kok. Karena belum tahu maksudnya kejawen. Iya, gak tahu kejawen. Jawa itu artinya ngerti. Nah, orang Jawa berarti orang ngerti. Ngono lho. Ora kejawen we. Kandhani kok. Ngono lho, Pak. Ngono lho. Nah, maka akhirnya Kanjeng Sasti Jenar itu memberi jalan. Dia tidak menunjukkan aku ki wong ini ora dikasih tali kehidupan yang paling akhir. Nah, yang ngerti
taline kehidupan bisa ngelepas taline kehidupan. Cara lainnya tuh tahu sekaklarnya anaknya mateni lampu. Ya kan? Akhirnya dikemas, nantinya akan dikasih, bahkan saya ini agama Islam. Belum sampai disampaikan kepada publik atau masyarakat, konangan Wali Songo, Dewan Wali Songo akhirnya nggak menyampaikan. Dan maka akhirnya Indonesia masih abal-abal, Budanya abal-abal, Islamnya abal-abal. Dia ngaku Islam juga pernah nang masjid misalnya ya. Ngaku Hindu Buddha gak pernah nang wihara, gak pernah neng pura dan sebagainya, gak pernah ke gereja. Akhirnya apa? Dikemas dengan itu artinya jadi kejawen. Mulu kejawen itu menerima Quran, menerima Taurat, Injil, Zabur, bahkan wida-wida yang lain diterima. Ngono lho. Enggak membedakan kejawen. Sudah samudra. Sudah samudra. Lah maka dari itu sehingganya Kanjeng Syekh Siti Jenar itu dapat gelar Ratu Kasameden. Ratu ning Kasameden. Waton dia meyakini tentang semedi itu rajanya adalah Kanjeng Syekh Siti Jenar. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Fatia Hanum S5N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tanglet Yai, kula nate mireng satariyah qobliyah kalih satariyah ba'diyah niku maksudnya pripun? Ya. Kalau bicara tentang satariyah banyak. Karena waktu zaman dulu saya pernah menyimak dalam sidang pertemuan Pasaman Agung di Magetan ya. Sidangnya itu satariyah itu ada satariyah Kaliran dan satariyah Kidulan. Kalau di titik satariyah Kaliran itu sudah zaman Demak. Kalau satariyah Kidulan sebelum ada kerajaan Demak. Kalau satariyah Kaliran itu terbentuk dari struktural, terbentuk dari organisasi. Sopo sing pinter ngaji so dadi guru. Lah ya kan. Lah karena yang namanya terbentuk dari struktural itu organisasi, mungkin ya ada pimpinan, ada bendahara dan sebagainya. Pencalonan. Ada pencalonan juga. Nah, satariyah Kidulan itu terbentuk dari kultural, satu komando. Nah, satariyah Kidulan itu adalah terbentuk aliran dari Syekh Kusaisi Al-Madinatin, langsung ke Syekh Yusuf. Syekh Yusuf yang menebarkan, yang membawa nyebrang di wilayah Nusantara. Berjumpa dengan Ambyah Fansuri dan Ali Fansuri di Fansur Al-Fansur di Baros, ya kan? Nah, lalu dianggap itu aliran sehingga terbunuh. Seperti halnya Syekh Abu Mansur Al-Halad karena tidak menerima ulama setempat pandangannya enggak sama. Tapi yang akhirnya di situ muncullah orang yang sama dengan pandangan Pak Hamidatul Wujud dengan Asatoriyah juga. Siapa? Syekh Kuala atau Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Al-Singkili karena lahir dari Singkil. Dia memaparkan tentang Torekoh Satoriyah. Martabat 7 Asatoriyah. Martabat 7 itu pembakas alam 7. Martabat 7 ya zikir 7. Untuk memahami alam 7 itu walakot kolang nafaqakum sumatoroko wa manganir koki gofilin, untuk disempurnakan kembali kepada semula. Yang namanya kembali kepada asal. Ini menggiring fikir. Menggiring fikir. Maka ada penghapusan dengan disusun dengan zikir-zikir ini. Lah Syekh Abdul Rauf punya murid atau siswa yang besar, 3 dari Jawa, yaitu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sampai ke Syekh Abdul Muhyi II yang namanya Fakih Ibrahim menjadi penguluh agung di Surakarta. Terus yang dari Makassar itu adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, karena dari Makassar Al-Makassari. Dia juga berguru pada Syekh Abdul Rauf. Tapi akhirnya dia ke Cirebon menjadi menantu Sultan Cerbung, diangkat menjadi penjampang Senopati Tirtoyoso ing Cerbung. Yang menggantikan adalah Syekh Waruju. Menggantikan Mursid
Sehingga di Cirebon itu ada Kasepuan, Kacerbonan, dan Kanoman sampai yang sekarang ini. Lalu ke Ulakan, Padang Pariaman itu adalah wilayah Minangkabau. Itu adalah Syekh Burhanuddin. Nah, itu di wilayah Sumatera sekitarnya yang banyak jalur dari Syekh Burhanuddin. Itu semua datang dari ajaran Syekh Abdul Rauf Al-Singkil. Pahamnya paham Widatul Wujud pembakasan dengan martabat 7 Asyatoriyah. Nah, Syekh Abdul Muhyi sampai ke Surakarta, Surakarta menyebar ke raja-raja. Surakarta PB 1 sampai ke 12 sampai sekarang, walaupun nggak di Mursiti, tapi ada budaya yang meyakini tentang zikir-zikir martabat 7 Asyatoriyah. Nah, maka tentang itu kok ada Satoriyah yang namanya Satariyah, Qobliyah dan Ba'diyah. Itu mungkin saja itu kan ada Satoriyah wa Amaliyah. Mbah Diyahuddin kan Satoriyah wa Amaliyah. Satoriyah wa Qolidiyah. Ada Qadiriyah wa Naksabandi. Ada Qadiriyah wa Qolidiyah. Nah, saya sendiri berguru pada Mbah Muslim Pranggen. Juga torekonya Qadiriyah wa Naksabandi. Tapi nanti kalau sudah sampai ke makom ya tinggi, nantinya akhirnya juga dipiat dengan secara Satoriyah. Sehingga Mbah Muslim Pranggen ngarang kitab namanya, judulnya itu adalah Fotohatu Robbaniyah. Bahkan diterangkan di kitab itu, zikir di dalam napas. Kalau orang Qadiriyah Naksabandi mengatakan zikir kiflul anfas. Zikir yang lewat keluar masuknya napas. Nah, zikir di dalam Satoriyah namanya zikir anfusiyah. Zikir yang lewat keluar dan masuknya napas. Walaupun di dalam situ zikir hanya napas masuk napas keluar Allah. Itu sebagian zikir dari Satoriyah. Neng dudu martabat 7 itu sudah dikatakan biat Satoriyah. Nah, mungkin saja ini Satoriyah wa Qobliyah, Satoriyah wa Naksabandiyah, ora wa Ba'diyah. Itu mungkin saja ada toreko Ba'diyah, ada toreko Qobliyah. Itu mungkin nama alam bukan nama tokoh. Kalau Qadiriyah nama tokoh dan sebagainya. Naksabandiyah seperti Naksabandiyah nama tokoh. Kalau Satariyah sendiri bisa dinamakan tokoh, bisa dinamakan daerah. Karena Syekh Qodil Qudah Burhanuddin El Maula Abdullah lahirnya di desa Sator, maka dinamakan Kiai Satoriyah. Dengan pengalaman dia, Syekh Qodil Qudah Burhanuddin Abdullah, karena pengalaman dia asatar dalam arti ada dinding atau santir itu kan tutup tuh ya, pemisahan antara akhirat dan dunia dan akhirat, kawul dan gusti, yang nyata dengan yang goib. Itu biasa nyabrang di sini. Maka di situ ada tertulis, bahkan ada yang terindah selain zaman-zaman azali, maka orang tersebut seharusnya atau selayaknya orang tersebut masuk di wilayah Satariyah. Tapi bukan arti toreko, wilayah Satariyah, wilayah yang tertutup oleh batas, oleh pembatas antara agama, fikih, dan agama yang dikemas dengan hakikat. Jadi ilmu syariat dan ilmu hakikat, penyeberangan. Terus ini Mbah bicara tentang Syekh Abdullah Asyator. Nah, sebelum ada Syekh Abdullah Asyator ini, apakah juga ajaran ini namanya Satoriyah? Abad 7 juga, Mbah. Itu saya menerima dari guru saya ya. Jadi ilmu ini sebelum Kanjeng Nabi menerima dari Jibril itu namanya bukan Satoriyah. Jadi namanya Amaliyah. Jadi Amaliyah dalam arti kan dengan kasampurnan ya. Amaliyah jadi toreko Amaliyah. Tapi sudah diterima oleh Kanjeng Nabi, dibabarkan, dibiatkan kepada Ali. Karena itu penyeberangan, itu sudah membatasi semua sudah
sampaikan tentang hukum Quran dan hadis, ada lagi yang dibisik-bisikkan dengan rahasia. Ya namanya zikir. Hei Ali, pejamkan matamu. Pejamkan matamu. Pejamkan matamu sampai 3 kali, tarik dan napasmu. Tarik. Puterlan kepalamu dengan lam jalamu, dengan bentuk lam jalalah atau lam alif. Dengan kalimah la, panjangkanlah la-nya apabila kamu zikir. Ilallah, la ilaha dan ilallah. Itu sampai 3 kali. Ya, itu karena dibiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Itu namanya sudah nama Thariqah Satariyah. Mula nak Kanjeng Nabi dibiat oleh Jibril itu namanya Thariqah Amaliyah. Sesudah Kanjeng Nabi mengajarkan kepada Ali itu sudah dikatakan Satariyah. Bedanya di situ. Iya, maka kalau Satariyah itu berlapis 2, la ilaha dan ilallah, nafi dan isbat. Kalau Satariyah berlapis-lapis. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Suptianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, hidupku rusak. Hidupku sudah berantakan dan terasa hambar. Saran dan syarat apa biar hidupku berwarna lagi, matur nuwun. Ini takon syaratnya biar hidup lebih berwarna. Nah, syaratnya apa? Karena orang rumah tangga rusak. Kalau orang rumah tangga itu rusak dengan suami istri harus dibangun dengan syahadat. Wong nikahnya disyahadat toh. Bangun nikah berarti nikah itu bersyahadat, berarti bangun nikah bangun syahadat, syahadatnya rusak. Sebab apa? Karena itu syahadatnya suruh membangun lagi. Karena dia tidak pernah bermusyahadah. Artinya apa? Kalimah la ilaha dan ilallah itu syahadatnya itu adalah ditukar dengan mie ayam. Ditukar dengan supermi. Kadang-kadang dia ibadah dengan tujuan ben. Salat hajat aku supaya ben bisa tuku tiger. Salat hajat ben aku bisa dan sebagainya, itu namanya bermusahadahnya syahadatnya diijolke supermi. Syahadatnya tergadaikan kepada yang lainnya. Nah, ingin kembali kepada baik lagi, bermusahadahlah, kembalikan kepada Allah. Karena apa? Di dalam sir ada sir sendiri, rahasia ada rahasia sendiri. Kalau kita orang yang ngaji, orang yang Islam, ditonton dengan ngaji yang namanya hikam, kamu tuh dimakomkan secara tajrid apa? Secara hal. Apa? Secara asbab. Kalau dimakomkan secara tajrid diterima dengan ikhlas. Seperti dongeng dari guru saya itu namanya Salabah. Salabah selalu gugat kepada Rasul. Ya Rasul, supaya saya doakan supaya saya jadi orang kaya. Kanjeng Nabi menjawab, Salabah, kemiskinanmu itu lebih bagus daripada sugihmu. Berkali-kali. Akhirnya terus akhirnya Kanjeng Nabi memberi. Oh ya, ini ada uang sedikit untuk beri kambing yang nanti menghadap kiblat ya. Ya, akhirnya menjadi melumpah ruah sehingga dia lali. Lupa, intinya lupa gitu saja. Akhirnya mati kafir ngono gampang. Jadi ketika hidup kita tidak berwarna itu sebenarnya syahadatnya tergadai. Gak percaya adanya Gusti Allah. Nah wong iki mau bisa nampa qanaah namanya, ya Allah kamu kok tahu saya. Langkah ini jalan terbaik bagiku. Kok kamu tahu saya, mungkin saja orang ini tidak akan kuat membawa sifat ini. Kok kamu percaya saya kuat ya Allah. Lah ngono ya. Ya Allah kamu kok percaya yakin kepada saya, bahkan saya nggak takut mati, saya nggak takut melarat, saya nggak takut malu, bahkan sampai seperti ini ya Allah kamu kok percaya pada saya, berterima kasih ya Allah, percaya lah. Ujian yang melimpah seperti itu kok kamu kok yakin, bahkan ini yang mampu hanya saya saja. Jadi lanang yang jagat, ojo kalah karo Nabi. Yo aja kalah karo anu to yo. Jangan kalah dengan Nabi Ayub.
Nabi Ayub hebat kok awake dituduh Nabi kok gak hebat. Yo. Ngono kok ngaku Islam yo. Ngono lho, Le. Jadi intinya ketika hidup kita merasa itu berantakan, kita harus memperbaiki musahadah. Memperbaiki bermusahadah. Yang Bahkan benar. Allah itu ada. Nggih, musahadah yang benar. Kalau orang yang bermusahadah yang benar, semua itu aku terima. Maka di situ ada kata-kata, saya melihat Allah dengan kayaku. Ada juga saya melihat Allah dengan miskinku. Saya melihat Allah sedengang sudah miskin orang kaya. Nggih. Tapi ada juga yang nganu, Mbah, sing pengen ngatur Gusti Allah. Pikir kok Gusti Allah kaya ngene, Gusti Allah radil. Ngono lho, Li.